di mata pelajaran sejarah kali kita masih akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, tujuan pembelajarannya masih sama ya ini. Kemudian kalau minggu yang lalu kita membahas tentang negara yang mengakui dan juga tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Ada 5 negara yang mengakui, maka kita hari ini akan membahas 4 negara lain yang mengakui kedaulatan Indonesia. Ada Arab Saudi, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga PBB. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, Arab Saudi memberikan dukungan pada November 1947. Tokohnya Raja Ibnu Saud. Alasan pemberian dukungannya itu karena adanya kesamaan agama, sama-sama beragama Islam, juga adanya kesamaan semangat nasionalisme dan juga anti barat atau anti penjajahan. Karena ada di agama Islam ada yang menyebutkan kalau manusia itu derajatnya sama ya, jadi anti penjajahan. Bentuk dukungannya dengan pengakuan secara de jure terhadap Indonesia. Masih ingat kan apa bedanya antara de facto dan de jure? Kemudian dari Amerika Serikat memberikan dukungan pada Februari 49. Alasan pemberian dukungannya karena Amerika Serikat pada saat itu menganggap bahwa Belanda melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan agresi militer Belanda di Indonesia, terutama agresi militer yang kedua. Bentuk dukungannya dengan mengajukan resolusi yang menuntut agar semua bantuan yang diberikan kepada Belanda itu dihentikan sampai Belanda menghentikan agresinya di Indonesia. Kemudian Amerika juga memaksa Belanda untuk mengadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Oke, ada lagi dari Uni Soviet. Kalau sekarang sudah nggak ada ya negaranya. Tujuan pengakuan kedaulatan tahun pengakuan kedaulatan tahun 1950. Alasan pengakuan kedaulatan karena solidaritas terhadap perjuangan Indonesia dalam menentang penjajah. Kemudian bentuk dukungan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Uni Soviet. Ada juga dari PBB. Minggu lalu ada yang bertanya, PBB bentuk bantuannya seperti apa? Nah, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tahun pengakuan kedaulatan tahun 47. Kemudian alasan pemberian pengakuan atau kedaulatan itu juga karena ada dorongan dari India, Australia, dan Amerika Serikat yang sudah lebih dulu membantu Indonesia dalam menempatkan konflik Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda Dewan Keamanan PBB. Kemudian bentuk dukungan PBB turun tangan dengan membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam usaha diplomasi pengakuan kedaulatan Indonesia. Ada Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir, ada Haji Agus Salim, ada LN Palar, ada Sumitrojoyo Hadikusumo, dan juga Charles Tang. Juga ada yang terlibat atau sangat terlibat dalam usaha pengakuan kedaulatan itu tentu saja Menteri Luar Negeri Indonesia. Ayo, ada yang tahu Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa diplomasi atau pengakuan kedaulatan atau setelah kemerdekaan itu siapa? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Oke, kita ke makna pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan bagi suatu negara itu penting. Kenapa penting? Karena menjadi salah satu syarat berdirinya sebuah negara selain dari 3 syarat, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Dengan
lain, adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain, itu berarti negara tersebut sudah diakui atau diakui eksistensi atau keberadaannya. Sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Sampai jumpa dan salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.